Bumi Parayangan atau Priangan, wilayah pegunungan yang ada di Jawa Barat yang meliputi kota Bandung hingga Tasikmalaya. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan melimpah kekayaan alam tanah Priangan membuat kota Priangan menjadi salah satu sektor ekonomi yang ada di Jawa Barat. Salah satunya adalah tanaman kopi, yang dikenal dengan kopi Java Priangan, kopi tanah Priangan yang memiliki cita rasa dan keunikan. Pada awalnya itu, kopi itu berasal dari daerah Ethiopia, Afrika, tepatnya di daerah Abyssinia. Kopi waktu dulu masih belum dikenal sebagai salah satu bahan untuk jadi olahan minuman karena waktu itu masih liar kondisi pohonnya tuh. Diolahnya masih dalam keadaan mentah dan sebatas di buah gitu. Kopi itu jadi barang komoditas di daerah Timur Tengah. Persebarannya cepat ke berbagai daerah sampai akhirnya bisa sampai ke daerah Indonesia salah satunya. Waktu itu dibawa oleh VOC Belanda dan pertama kali ditanam itu di daerah Batavia karena dataran rendah dan spesies kopi yang dibawa itu kopi Arabica itu tidak cocok untuk di dataran rendah dan akhirnya Belanda memindahkan perkebunan kopi tersebut ke daerah Jawa Barat. Khasnya itu kopi Java Priangan, mulainya dari Cianjur dan akhirnya bisa sampai ke Malabar. Di Malabar ini salah satu pusat awal adanya kebun kopi itu ya di daerah Pegunungan Malabar sini. Kopi Arabica ini idealnya tumbuh dan bisa menghasilkan buah itu di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut atau 1000 mdpl. Kopi Arabica ini tidak cocok di dataran rendah karena rentan dengan hama binatang. Cuaca juga sangat berpengaruh, iklim, curah hujan terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan gagal panen karena bakal bunga rontok apabila terlalu panas gitu kan. Terlalu panas itu bisa mengakibatkan penyakit karat daun. Yang kedua, ketika cuaca terlalu panas, proses pematangan buah jadi terlalu cepat dan hasilnya biji kopi yang kecil membutuhkan hasil panen yang lumayan banyak. Untuk jarak penanaman pun kita berbicara idealnya itu sekitar di 2 meteran. Karena akarnya tuh melebar, jadi tidak menjorok ke dalam. Akarnya akar serabut bukan akar tunggal. Si tanah itu harus disiapkan terlebih dahulu setelah nutrisinya. Kita tunggu selama 2 minggu agar terurai, itu baru ditanam. Karena ketika misalnya pohon kopi berbarengan dengan pemberian pupuk, itu mengakibatkan tanah tuh panas dan akhirnya akar pun terbakar, bibitnya pun mati. Sekitar lebar pohon tuh kita bakal bersihkan supaya air hujan, nutrisi segala macam full terserap oleh pohon. Misalnya ini ada pohon merambat, ini juga bakal kita bersihkan ketika akan proses pembuahan. Kopi itu sama seperti pohon yang lainnya, warna itu warna hijau, mulai ke arah hijau muda. Setelah hijau muda itu berubah jadi warna kuning gitu. Kemudian kuning itu berarti menandakan bahwa buah itu sudah tengah matang. Pada akhirnya buah itu berwarna merah dan itu siap untuk dipanen. Teknik panen pohon kopi itu bisa 3 kali panen. Memanen kopi itu satu persatu buahnya diambil. Kayak kita ya bahasanya mencubit buahnya, kemudian agak putar sedikit. Kita hanya mengambil buahnya saja, jadi tidak sama bakal bunga yang akan tumbuh di panenan selanjutnya. Setelah melewati proses panen, biji kopi diolah. Aroma, warna, dan cita rasa kopi ditentukan oleh cara menyangrainya. Setelah melewati proses pemilihan dan perawatan kopi, maka kopi akan siap untuk diolah menjadi minuman kopi. Ada 4 jenis teknik secara umum mungkinnya untuk mengolah dan menikmati kopi, yaitu ada pour over, French press, espresso, sama cold brew. Pour over bisa membuat
rasa kopi semakin intens. Pour over melibatkan nuangan air panas yang merata di atas bubuk kopi yang telah dihaluskan dengan takaran medium to coarse atau sedang menuju kasar. Yang harus diperhatikan gramasi, suhu air, scale atau perbandingan, sama grain size. Tuangkan air itu sendiri, terus kecepatan airnya biar menjaga si rasa dari si kopi itu sendiri. Salah satu teknik pour over itu biasanya menggunakan alat yang bernama V60. Nah, dengan menggunakan teknik V60 ini, rasa asli dari si kopi akan sangat terangkat dan juga terasa atau identik dengan rasa asam yang kuat. Karena basic dari Arabica itu secara kafein dia hampir 50% di bawah Robusta. Tapi dia memiliki atau mengeluarkan rasa asam dan mungkin rasa-rasa unik lainnya yang membuat kopi Arabica ini cukup banyak diminati oleh orang-orang. Apabila terlalu banyak, perbandingan setiap indikator dari suhu, air, lalu dan lain-lainnya itu tidak pas, mungkin akan ada salah satu rasa yang dominan yang mungkin bisa dikatakan tidak terlalu atau tidak disukai oleh beberapa penikmat kopi. Namanya kopi itu kan punya penikmatnya masing-masing. Sesuai dengan biji aslinya itu yaitu Java Pranger, maka V60 merupakan teknik yang cocok untuk menikmati rasa kopi itu sendiri gitu. Mungkin seperti itu.